Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik teman-teman, pada video kali ini Ibu akan membahas tema 3 mengenai benda di sekitarku. Coba teman-teman perhatikan, ada apa saja benda-benda di sekitar kalian? Ya, di sekeliling kita ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kita lihat di sini, ada benda hidup. Gambar apa saja di situ teman-teman? Ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada benda bukan hidup atau benda tak hidup. Ada apa saja teman-teman? Ada tas, meja, telepon, baju, buku, gunting, sepatu, dan batu. Dan ada juga benda-benda tak hidup banyak lagi ya teman-teman di sekeliling kita. Mari kita perhatikan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Ciri-ciri benda hidup, yang pertama melakukan respirasi atau bernapas. Yang kedua bergerak tanpa dikendalikan oleh mesin. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang keempat melakukan metabolisme. Yang kelima dapat berkembang biak. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup, yang pertama tidak dapat berkembang biak. Yang kedua tidak dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga tidak bernapas atau melakukan metabolisme. Benda tidak hidup dapat bergerak tetapi dikendalikan oleh mesin. Misalnya adalah mobil yang berjalan. Mobil adalah benda tidak hidup tetapi mereka bergerak dengan dikendalikan oleh mesin. Nah, teman-teman, salah satu benda tak hidup tadi kita lihat ada apa teman-teman? Yaitu ada meja ya salah satunya. Nah, meja terbuat dari kayu. Mari kita bahas tentang manfaat kayu. Kayu adalah satu jenis batang pohon. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot seperti meja, kursi, bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Mari kita amati proses pembuatan furniture dari kayu ya. Pertama, kayu di hutan ditebang ya. Nah, tetapi teman-teman harus diperhatikan ya bahwa kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Nanti akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Apabila teman-teman menebang satu pohon di hutan, maka teman-teman harus menanam 10 pohon. Ya, kayu di hutan ditebang, kemudian menjadi kayu gelondongan, kemudian dikirim ke pengrajin kayu. Dari pengrajin kayu nanti akan dibuat oleh pengrajin kayu, bisa jadi tempat tidur, lemari, atau benda-benda lainnya. Dari pengrajin kayu dikirim ke toko mebel. Dari toko mebel nanti dikirim kepada pembeli. Berikutnya ada proses pembuatan kertas dari kayu. Proses yang pertama, pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Kayu gelondongan tersebut kemudian dibawa ke pabrik kertas. Proses yang kedua, kayu gelondongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Setelah beberapa bulan, kayu tersebut dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi kecil. Proses yang ketiga, potongan kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu atau valve. Proses yang keempat yaitu pulp diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Selanjutnya, proses yang kelima, pulp dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas.
Proses yang keenam, kandungan air dalam kertas dihilangkan dengan mesin pres. Selanjutnya, proses yang ketujuh, setelah kandungan airnya hilang, lembaran kertas digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Kertas yang sudah jadi kemudian digulung menjadi gulungan-gulungan besar. Dan proses yang terakhir, gulungan-gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran kertas. Nah, teman-teman, kertas yang teman-teman gunakan adalah dibuat dari kayu. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa menghemat dalam penggunaan kertas. Karena semakin banyak teman-teman menggunakan kertas, maka semakin banyak pohon yang ditebang di hutan, ya. Selain dari furniture, kertas, kayu juga bisa dimanfaatkan atau bisa dibuat sebagai alat musik loh, teman-teman. Nah, kita akan bahas alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, namun dapat menghasilkan irama lagu yang enak didengar. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Nah, berikut macam-macam contoh alat musik ritmis. Ada konga, ada tamborin, ada triangle, ada kendang, ada drum, ada gong, ada timpani, ada tifa yang dimainkan dengan cara dipukul, ada maracas yang dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Nah, setelah kita memahami ini, ya teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran matematika dengan mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Pengukuran panjang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya mengukur tinggi badan, panjang pita, atau panjang kain. Nah, gambar apa nih teman-teman? Ya, betul, meteran roll kecil. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Berikutnya, gambar apa nih teman-teman? Ya, meteran roll besar. Meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah dan lapangan. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Berikutnya, gambar apa nih? Ya, betul sekali. Penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Nah, berikutnya ada gambar apa lagi nih teman-teman? Ya, gambar meteran pita atau meteran kain yang biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Hasil pengukuran dituliskan dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan belajar bagaimana mengukur dari satuan, misalnya kita ubah ya dari sentimeter ke meter. Bagaimanakah caranya teman-teman? Nah, perhatikan gambar di sini. Menghitung dalam satuan baku. Kita perhatikan ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Perhatikan ya teman-teman. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, agar lebih paham, kita latihan ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil perhatikan atau lihat di tabel sini ya. Yang pertama, 300 cm kita akan ubah ke meter. Kira-kira 300 cm berapa meter ya? Kita lihat dari sentimeter ke meter. 1, 2. Naik 2 tangga. Berarti jika naik dibagi
Maka 300 dibagi 100 hasilnya adalah 3. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Latihan lagi ya teman-teman. 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat dari meter ke sentimeter. 1, 2. Turun 2 tangga. Berarti 7 dikali 100 sama dengan 700. Jadi 7 meter sama dengan 700 cm. Wow, seru ya. Kita coba lagi. 1 meter 23 cm titik-titik sentimeter. Nah, pertama, karena yang 23 satuannya sudah sama sentimeter, kita fokus ke yang 1 meter. Dari 1 meter kita ubah ke sentimeter. Lihat ya, 1, 2. Turun 2 tangga. Berarti 1 dikali 100 ditambah 23. Hasilnya adalah 123. Jadi 1 meter 23 cm sama dengan 123 cm. Wow, seru ya teman-teman. Kita coba yang terakhir. 254 cm titik-titik meter ditambah titik-titik sentimeter. Bagaimanakah caranya teman-teman? Ya, kita fokus dulu ya. Kita ubah dulu ke meternya. Kita fokus dulu ke meternya. Dari sentimeter ke meter, 1, 2, naik 2 tangga. Berarti 254 dibagi 100 sama dengan 2,54. Jadi 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Wow, seru ya teman-teman. Belajar matematika itu memang menyenangkan ya. Nanti teman-teman boleh coba latihan di rumah ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sifat dan kegunaan logam, kaca, dan karet. Ada gambar apakah ini teman-teman? Ya, ada akuarium yang terbuat dari kaca, ada cermin yang terbuat dari kaca. Nah, benda yang terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, tahan panas, dan kuat. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air. Jendela dibuat dari kaca yang tembus pandang supaya rumah terang pada siang hari. Namun, bahan kaca memiliki kelemahan yaitu mudah pecah. Berikutnya, benda terbuat dari logam. Ada gambar apa ini? Yes, ada panci, ada sendok, ada nampan ya teman-teman. Kemudian bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam bersifat kuat, keras, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Karena penghantar panas yang baik, logam banyak digunakan sebagai peralatan masak. Berikutnya, benda yang terbuat dari karet. Ada gambar apa aja nih? Ada kantong plastik, ini ada gelasnya, gelas plastik ya teman-teman. Ada mobil-mobilan dan ada kursi yang terbuat dari plastik. Karet bersifat kuat, kedap air, dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alas sepatu, mobil-mobilan, dan sebagainya. Namun, bahan plastik memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan api atau mudah meleleh jika dipanaskan. Nah, teman-teman, banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan karet. Nah, sampah-sampah itu memerlukan waktu untuk diuraikan. Kita perhatikan tabel di sini. Kertas, waktu yang dibutuhkan untuk diuraikan adalah 2-5 bulan. Kardus membutuhkan waktu 5 bulan untuk terurai. Kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik
plastik sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun, plastik 50-100 tahun, kaleng soft drink aluminium 80-100 tahun, aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik tas kresek membutuhkan waktu 10-20 tahun, styrofoam tidak dapat diuraikan. Bayangkan teman-teman bahwa sampah-sampah ini menumpuk. Masya Allah, ternyata sungguh luar biasa ya teman-teman. Nanti bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itu teman-teman harus melakukan gerakan 4R. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya adalah teman-teman bisa membawa kotak makan dari rumah, atau teman-teman ketika belanja teman-teman sudah membawa kantong plastik dari rumah ya, atau sudah membawa kantong belanja dari rumah. Kemudian reuse adalah pemanfaatan kembali sampah plastik. Contohnya teman-teman, tadi tas yang teman-teman gunakan, teman-teman yang bawa untuk belanja, teman-teman bisa gunakan lagi ya. Teman-teman bisa gunakan berkali-kali tas belanjanya ya. Berikutnya ada recycle, adalah mendaur ulang sampah plastik. Contohnya misalnya teman-teman minum dengan botol minum ya, misalnya dengan botol yang kita beli di warung ya. Kemudian teman-teman manfaatkan botol minum itu untuk menjadi pot bunga ya. Berikutnya yang terakhir adalah replace, adalah mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Contoh misalnya teman-teman bisa menggantikan styrofoam dengan kotak makan. Misalnya teman-teman dari rumah membawa kotak makan untuk bekal makan di sekolah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan gerakan 4R ini untuk mengurangi sampah ya, teman-teman, karena membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman untuk menguraikan sampah-sampah di sekitar kita. Berikutnya kita masuk pembelajaran ke PPKN. Ada gambar apakah itu teman-teman? Yes, gambar musyawarah. Kira-kira musyawarah ini masuk dalam penerapan sila keberapa ya? Ya, betul sekali. Penerapan sila keempat. Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Keputusan yang disepakati mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Apakah teman-teman di sini pernah melakukan musyawarah? Jika teman-teman mengalami masalah dengan teman-teman ya, dengan banyak orang, ingin mendapatkan suatu solusi, maka teman-teman melakukan musyawarah ya. Nah, musyawarah ini memiliki manfaat. Manfaat musyawarah yang pertama adalah melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat. Kemudian kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik, dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, kemudian dapat menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kita dapat menghargai pendapat orang lain. Kita juga bisa mempererat persaudaraan dan melatih kita untuk menghargai perbedaan pendapat. Nah, dari hasil musyawarah teman-teman, belum tentu hasil dari musyawarah tersebut sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu, kita harus bisa
lapang dada menerima hasil keputusan musyawarah. Baik teman-teman, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.